Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang bagi seluruh peserta webinar Waspada Hepatitis Akut dan Penyebabnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Amir Zakat Rizki dan didukung oleh Fakultas Kedokteran Universitas Jember, yang dalam hal ini kita sangat berterima kasih pada narasumber kita pada sore ini, yaitu Dr. Muhammad Ali Sadikin, MKes SPA, yang sudah bersedia untuk nantinya berbagi dengan seluruh peserta tentang hepatitis misterius yang muncul waktu terakhir, yang masih hangat di tengah-tengah kita. Jadi seperti itu. Seluruh peserta webinar yang pada ini sudah menyempatkan diri, kami ucapkan terima kasih. Dari form pendaftaran yang masuk, kami mencatat lebih dari 180 ya yang sudah melakukan pendaftaran, dan ini kemungkinan masih terus bertambah ya untuk masuk di ruang Zoom kita pada sore hari ini. Sambil menunggu ya, jadi kita akan memasuki di acara inti, insya Allah beberapa menit lagi ya. Sambil menunggu kita akan putarkan sejenak sebuah film ya, bagi semuanya ya, untuk lebih mendekatkan diri kita semuanya. Boleh minta tolong di setelah film ini kita akan mulai lagi ya ke forum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Muhammad Ali Sadikin, MKes SPA. Beliau seorang dokter spesialis anak yang saat ini sedang bertugas ya sebagai dosen dan juga profesinya sebagai dokter di RSUD Dr. Subandi Jember. Dan pada sore ini beliau nanti akan ditemani oleh host ya, yang juga salah seorang dosen ya di Universitas Jember. Beliau adalah Dr. Abu Khairi, SKM MKes. Kami ucapkan selamat datang kepada beliau berdua yang sudah berkenan ya meluangkan waktu dan untuk berbagi pada sore ini dengan kami, yang insya Allah ini dihadiri oleh dari berbagai daerah ya. Kalau kita melihat sepertinya juga ada yang dari luar negeri ini. Jadi seperti itu. Dan pada kesempatan sore ini izinkan kami menyampaikan ya beberapa susunan acara untuk kegiatan sore hari ini. Yang pertama tentunya adalah kita akan membuka webinar ini bersama-sama ya dengan mengucapkan basmalah agar apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini untuk mewujudkan keluarga yang sehat, daerah yang sehat, dan juga tentunya negeri yang sehat, yaitu negeri yang bisa terhindar dari hepatitis misterius ini. Pada sore ini ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama nanti selain pembukaan, baik kita buka dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bagi yang beragama lain boleh disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ini kita akan bersama ya mendengarkan sambutan dari Direktur Rizki, yaitu Bapak Ismet Sanditama. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini sebuah kebahagiaan bisa bersilaturahim bersama-sama, khususnya di sini hadir Dr. Ali Sadikin, SPA. Assalamualaikum dokter. Alhamdulillah ini untuk kali kedua kita masih dengan kedokteran universitas kita. Yang hadir bersama-sama kita nanti akan memandu. Awalnya kita berpikir karena sebenarnya hepatitis itu apa istilahnya kejadian yang tiap tahun selalu ada karena kita ada di kampus gitu kan. Tapi ternyata belakangan cukup mengkhawatirkan ya karena setelah pandemi tiba-tiba relawan atau donatur gitu kan, begitu juga dengan masyarakat umum. Harapannya kegiatan-kegiatan semacam ini bisa diperbanyak ya. Kalau mudik itu nampaknya tidak berlaku mudik versi gitu kan, harus datang dengan muka, pulang punggung gitu kan. Nah ini kalau kita bertolak di sini ada lintas tadi sampaikan, ada juga yang Malaysia juga. Saya mewakili Lembaga Masyarakat Rizki mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Dan di bulan peningkatan ini semoga Allah lipat gandakan kebaikan yang sudah kita rangkai di bulan Ramadan termasuk hari ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, puasanya berarti berbuat baik, insya Allah kebaikan itu perlu juga saya buat masuk Bapak Ibu donatur sekalian, tersebar di 31 kecamatan di 71 desa dan kelurahan. Nah, semoga kolaborasi kebaikan ini di tengah suasana mungkin banyak permasalahan yang dihadapi saudara kita, dengan adanya kolaborasi kebaikan, semoga senantiasa Allah memberikan ridho, termasuk memberikan kemudahan dan melindungi kita bersama. Kemudian yang kedua, tadi sempat agak terputus, kita sampaikan sekilas terkait dengan share kurban. Karena saat ini sedang kondisi mengkhawatirkan sekali ya, ini binaan-binaan kita terkait dengan peternak-peternak yang ada di pedesaan dengan adanya penyakit mulut dan kuku ya, dan mulut ini cukup berdampak sepertinya di nanti kurban ya. Untuk mengantisipasi itu, kami di Rizki dengan share kurban kolaborasi dengan rumah potong yang dimiliki oleh dinas kan. Harapannya meskipun ada kondisi yang sangat istilahnya berat yang terjadi, kita senantiasa mencarikan yang terbaik untuk donatur termasuk para pekurban ya. Harapannya kolaborasi kebaikan ya, kemudian program-program yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat jangan sampai terputus ya. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan panitia yang sudah menyiapkan untuk webinar sore kali ini. Semoga sore yang penuh keberkahan ini kita bisa bertolakul ilmi, sekaligus kita bisa mengamalkannya dan Allah meridhoi sehingga ujian yang bersambung ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan menjadikan apa yang ada di sekitar kita bagian dari kolaborasi kebaikan yang tidak akan pernah terputus. Kemudian tidak lupa saya sampaikan kepada kru teman-teman rumah sehat ya, ini rumah sehat keluarga yang juga mensupport acara sore kali ini.
kemudian ada juga dari tim Rizky Akiko yang juga menyiapkan acara ini, dan tidak kalah saya sampaikan ini support dari forum profesional untuk klaster kesehatan ya yang sudah memfasilitasi kita bersama. Sekali lagi terima kasih, selamat untuk menimba ilmu, sekaligus mari kita bersama-sama berkolaborasi di tengah ujian yang ada di masyarakat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismet ya atas sambutannya pada sore ini sekaligus untuk membuka acara ini ya. Sekali lagi kami mohon ya bagi semua peserta yang sudah hadir nanti bisa ya untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia yang sudah kita share di chat room ya, sehingga nanti ini bisa kita gunakan nanti untuk mengirimkan sertifikat dari acara ini nantinya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita ya, yaitu webinar hepatitis akut dan penyebabnya. Kita tahu hepatitis akut ini atau kita mendengar sebagai hepatitis misterius, beberapa hari belakangan ini cukup ramai ya juga memenuhi media massa dan juga media-media sosial lainnya ya, karena hingga saat ini memang belum bisa dipastikan ya penyebabnya apa, apakah sama dengan hepatitis A, B, C, D atau E. Nah itu kita nanti akan membahas bersama di sini ya, lebih mendalam bersama narasumber kita Dr. Muhammad Ali Sodikin, dan nantinya juga akan ditemani oleh hostnya yaitu Dr. Abu Khairi. Sekali lagi kami sampaikan acara pada sore ini diselenggarakan oleh Lembaga Milzakat Rizki, sebuah lembaga milzakat yang berada di Kabupaten Jember, namun kiprahnya tidak hanya di Jember, kami juga ikut berkiprah di dalam program-program nasional ataupun internasional. Dan terima kasih juga dukungannya dari Rizky Akiko, kemudian juga dari Bakso Ahmad, dan juga Rumah Sehat Keluarga, salah satu klinik ya kesehatan dari Lembaga Milzakat Rizki yang saat ini sudah memberikan layanan baik umum BPJS maupun juga untuk layanan sosial bagi para mustahik kita ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki acara inti, namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan ya kurikulum vitae dari narasumber kita pada sore ini, dan juga host ya yang akan menemani narasumber pada sore hari ini. Narasumber. Ya, baik, untuk narasumber kita pada sore hari ini, saya akan bacakan ya, sudah tampil di sini. Nama beliau Dr. Muhammad Ali Sodikin, MKes, spesialis anak ya, SPA. Tempat tanggal lahir Jember, 25 Juni 1977. Pendidikan beliau, pendidikan dokter, lulus dari FK UNER tahun 2002. Kemudian S2 lulus FK UNER tahun 2009. Kemudian spesialis anak lulus dari FK UB tahun 2015. Pekerjaan sebagai dosen mikrobiologi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Jember dari 2003 hingga pejabat klinik Lekpala, kemudian wakil dekan 3 Jember tahun 2017 sampai 2019. Kemudian dokter spesialis anak di KSM IK RSD Dr. Subandi Jember tahun 2016 sampai sekarang. Beliau juga sekretaris dari IDAI Jatim 6. Nah, terkait dengan keluarga beliau, istri beliau adalah Dr. Maharani. Kemudian beliau juga memiliki anak yaitu Rahma Hanifah dan juga MA Hanif. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Ali Sodikin atas waktu yang diluangkan. Kemudian kita akan membacakan juga
kurikulum dari host kita pada sore ini yang akan menemani perjalanan kita hingga beberapa waktu ke depan. Beliau adalah Dr. Abu Khairi, SKM MKes. Beliau menempuh pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian S2 Kesehatan Masyarakat, dan S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Erlangga. Kompetensi beliau sebagai dosen yaitu di manajemen pelayanan kesehatan dan juga di kebijakan kesehatan. Untuk selebihnya nanti bisa dilihat di dalam tampilan apa saja yang sudah dilakukan beliau hingga saat ini, baik itu di pengabdian kepada masyarakat, penelitian, pelatihan, ataupun kegiatan lainnya. Baik, untuk kita memanfaatkan waktu hingga 1,5 jam ke depan ya, kita sampai pukul 17.00 akan mengikuti webinar ini. Kami akan serahkan kepada host Dr. Abu Khairi untuk mengelola jalannya acara hingga akhir. Dan bagi seluruh peserta dimohon untuk mute ya suara sehingga tidak mengganggu jalannya webinar. Nantinya insya Allah akan ada kesempatan tersendiri yang akan diberikan oleh host ya untuk bisa bertanya kepada narasumber. Terima kasih. Kami persilakan kepada Dr. Abu Khairi untuk acara selanjutnya. Terima kasih Pak Sugianto. Suara saya terdengar jelas Pak? Terdengar jelas. Clear. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini di suasana yang masih bernuansa lebaran, ya tentunya di sekitar kita masih banyak kue-kue yang bisa kita nikmati sambil menghadiri webinar ini. Semoga webinar ilmiah ini bisa memberikan satu pencerahan lebih baik bagi kita semuanya, mengingat tadi sudah disampaikan oleh bahwasanya hari ini WHO sudah menetapkan KLB untuk kasus hepatitis akut ditambahi embel-embel misterius ini. Kenapa kok misterius? Nanti akan lebih jelas disampaikan oleh Dr. Muhammad Ali Sodikin, MKes spesialis anak. Ya. Jadi misteriusnya itu dari sisi apanya? Dari sisi penyebabnya kah, sebarannya, atau dari sisi morfologi dari penyakit ini sendiri seperti apa? Sehingga mungkin gejala-gejala klinis yang perlu kita antisipasi seperti apa. Dan tentunya kita patut bersyukur, alhamdulillah kita termasuk bagian dari orang-orang yang sudah melewati masa seleksi alam, di mana pandemi COVID-19 ini memang pada kesempatan kali ini sudah mulai melandai, meskipun belum dikatakan selesai, akan tetapi situasi ini alhamdulillah tentunya patut kita syukuri karena paling tidak kita bisa merasakan mudik gitu ya, karena sudah 2 tahun nggak mudik dan alhamdulillah kita bisa kembali ke tempat asal masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Salawat masalam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya diberi amanah untuk mendampingi Dr. Ali. Jadi tujuan di webinar ini bukan untuk menakut-nakuti ya, karena memang situasi sepertinya rasa lelah kita di pandemi COVID-19 ini kan belum sepenuhnya pulih gitu ya. Tapi tiba-tiba muncul informasi ya, malam-malam tiba-tiba istri saya bilang, "Bi, ini ada fenomena baru," katanya, hepatitis akut. Kalau hepatitisnya kita sudah biasa mendengar, tapi akut dan misterius itu yang membuat sesuatu yang pertanyaan dalam pikiran kita, ini apa sebenarnya? Dan fenomena ini sudah terjadi di Eropa, di benua Eropa, di benua Amerika, dan sekarang sudah menjarah ke Asia. Namun sekali lagi ini bukan untuk membuat kita menjadi cemas yang berlebihan,
Justru ini harapannya adalah menimbulkan suatu kewaspadaan. Jadi cemas yang rasional. Artinya mungkin nanti Dr. Ali akan menyampaikan hal-hal yang perlu kita antisipasi untuk preventif ya, pencegahan agar situasi ini tidak lebih buruk. Tidak seperti waktu pandemi dulu, awalnya kan kita sangat pede sekali gitu ya. Bahkan bilangnya ini nggak akan masuk Indonesia karena Indonesia ini sudah orangnya sakti-sakti gitu ya. Tapi ternyata kesaktian itu juga luntur juga, seperti Korea Utara hari ini, yang pada sebelumnya mereka tanpa kasus, hari ini sudah jadi satu kasus kematian, sehingga presidennya harus pakai masker ketika melakukan konferensi. Yang sebelumnya dia tidak pernah mau pakai masker. Buat apa masker? Di negara saya aman, nggak ada COVID. Ya, hari ini kita lihat di tayangan televisi, Presiden Korea Utara menggunakan masker. Ini luar biasa. Artinya kewaspadaan perlu kita tingkatkan dengan perilaku-perilaku yang rasional. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti materi akan disajikan oleh Dr. Ali Sadikin, kurang lebih 45 menit gitu, biar ada space waktu yang cukup untuk tanya jawab. Dan mekanisme tanya jawabnya bisa dimulai ketika materi disampaikan melalui chat. Ya, silakan ditulis pesan di forum chat, atau nanti ketika Bapak Ibu mengendaki raise hand, setelah materi selesai kami berikan kesempatan kepada audien untuk raise hand. Silakan, nanti akan kami prioritaskan berdasarkan waktu pertanyaan. Semakin awal Bapak Ibu bertanya, maka prioritas untuk mendapatkan kesempatan semakin tinggi. Baik, jazakallah, terima kasih kepada Dr. Ali yang sudah membersamai kita. Waktu dan ini bukan tempat ya, waktu dan layar gitu biasanya. Waktu dan layar kami persilakan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Pak Dr. Abu Khairi, ini teman sejawat ini dari FKM. Terima kasih kepada MC, terima kasih kepada Pak Ismet sebagai Kepala Rizki ya, Jember ya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk sharing mengenai hepatitis akut ya, kewaspadaan terhadap kasus hepatitis akut. Apakah Bapak didengar ya? Gimana? Apakah suara saya bisa didengar jelas? Ada apa tadi? Jelas sekali, Dok. Jelas. Baik. Jelas. Terima kasih. Sebentar, saya share screen. Tuh. Bang kemarin enggak kayak biasanya, biasa yang kemarin di sekolahan itu. Tuh hilang. Mama dulu kan, Dok. Ada Mama. Mak hilang. Mohon untuk di mute dulu ya bagi peserta yang ini biar siarannya tidak mengganggu. Apakah layar sudah bisa dilihat, nggih? Bisa. Sudah ada. Baik. Ya, kita mulai ya. Pada kesempatan sore hari ini, terima kasih kita bisa bertemu walaupun melalui layar Zoom ya, dalam rangka belajar bersama mengenai kewaspadaan terhadap hepatitis ya. Kita mulai dengan yang pertama, bahwa pengertian dulu ya, apa itu hepatitis ya. Kita sering mendengar hepatitis itu berasal dari dua kata, yaitu hepar yang artinya liver atau hati, kemudian ada itis. Itis itu istilah kalau dalam bahasa kedokteran menandakan adanya inflamasi atau terjadi proses peradangan. Jadi hepatitis adalah radang di hati gitu ya. Ya.
Jadi hati ini merupakan organ yang besar ya di dalam rongga perut kita yang terdiri dua lobus ya. Lobus itu dua bagian ya, kanan dan kiri. Nah, fungsinya cukup banyak liver ini dan merupakan organ yang sangat penting gitu. Nah, kalau ada radang, maka liver ini secara umum akan bengkak. Bengkak, kemudian nanti akan timbul keluhan dan gejala-gejala yang nanti akan bisa kita lihat di slide-slide berikutnya, gitu ya. Nah, penyebab hepatitis itu sangat beragam ya. Mulai dari infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi parasit, kemudian bahan-bahan beracun yang masuk ke dalam tubuh kita, bahan kimia, obat-obatan, kemudian bisa juga reaksi autoimun dan lain-lain. Namun demikian, yang paling banyak penyebab dari hepatitis adalah infeksi virus ya. Nah, virusnya sendiri itu juga macam-macam yang bisa menyebabkan radang atau inflamasi di hati. Yang paling sering itu ini saya review singkat, mungkin nanti 3 ya, yaitu virus hepatitis A. Nah, penyakitnya disebut hepatitis A. Virus hepatitis B menyebabkan hepatitis B. Virus hepatitis C menyebabkan hepatitis C. Nah, karena banyak sekali, itu sampai sekarang itu ada D, ada E, ada G, ada H, gitu ya. Namun demikian karena banyak, cukup mungkin nanti kita bahas sekilas mengenai virus hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Nah, ini fokusnya ya, sepintas ya ini ya. Tadi sudah kita sampaikan ada virus hepatitis A, B, dan C ya. Nah, virus ini jenisnya berbeda ya. Kalau yang virus hepatitis A itu familinya termasuk namanya Picornaviridae. Nah, bentuk dari materi genetiknya di dalam itu adalah RNA, sehingga disebut RNA virus. Sedangkan hepatitis B itu famili virusnya masuk ke dalam Hepatnaviridae. Materi genetiknya berupa DNA. Virus hepatitis C itu famili dari Flaviviridae termasuk RNA virus. Nah, yang menarik adalah patogen virus hepatitis itu ukurannya sangat kecil ya. Hepatitis A itu sekitar 28 nanometer. Hepatitis B kurang lebih 42 nanometer. Hepatitis C ukurannya berkisar sekitar 55 nanometer. Jadi kalau kita punya penggaris 1 meter di kecil-kecil jadi 1000 itu milimeter. Nah, 1 milimeter dibagi 1000 lagi menjadi mikrometer. 1 mikrometer dibagi 1000 lagi menjadi nanometer. Jadi sangat kecil, oleh karena itu mata kita tidak bisa melihat. Mikroskop cahaya biasa juga tidak bisa melihat virus ini. Hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron yang mampu membesarkan dengan ribuan, ratusan ribu kali, bahkan mungkin jutaan kali ya, sehingga bisa terlihat oleh mata melalui mikroskop elektron. Nah, ini gambarannya, ini merupakan gambar skematis hepatitis virus hepatitis A. Kemudian yang tengah ini virus hepatitis B. Nah, yang kanan ini adalah virus hepatitis C. Ya, ini pengetahuan mengenai etiologi yang 3 yang paling banyak ya di antara penyebab dari hepatitis yang cukup beragam. Nah, karakteristiknya yang menarik adalah yang perlu kita
ingat, untuk hepatitis A, rute penularannya adalah melalui jalur fekal oral. Maksudnya fekal oral itu feses ya, feses itu tinja. Jadi bisa melalui air yang terkontaminasi tinja pasien, kemudian air yang terkontaminasi itu bisa nyampe ke orang lain melalui berbagai macam cara. Sedangkan hepatitis B dan C itu penularannya terutama melalui cairan darah, cairan tubuh, dan hubungan seksual. Yang hepatitis B ditambah lagi dengan menular dari ibu yang sakit hepatitis B melalui plasenta ke janinnya. Nah, ini. Sehingga ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berisiko terkena salah satu penyakit ini. Sehingga kita nanti bisa berupaya untuk menghindari dengan tahu resiko-resiko seperti berikut ini. Kalau hepatitis A itu orang-orang yang berisiko terkena adalah orang yang berada di dalam satu tempat yang padat, ya, misalnya di Nyun Sewu, perumahan yang padat sekali, terkesan kumuh, kemudian asrama, pondok, barak militer, dan lain-lain sebagainya. Yang tidak memiliki sumber air bersih, ya, sumber airnya tidak bersih. Kemudian kelompok yang rentan berikutnya adalah anak-anak, ya, karena anak-anak kadang masih belum bagus dalam menjaga kebersihan diri maupun kebersihan tangan maupun kebersihan makanan yang mereka konsumsi. Sedangkan hepatitis B dan C itu kelompok yang berisiko adalah pelaku multiple sexual partner, ya, atau free sex, kemudian pelaku-pelaku homoseksual, pecandu narkoba, terutama yang menggunakan jarum suntik bersama. Itu berisiko tertular hepatitis B dan hepatitis C. Kemudian orang-orang yang menerima darah, tapi ini dulu ya. Dulu ketika screening ataupun penapisan donor itu belum bagus. Kalau sekarang semua pendonor darah akan di screening dulu, ada enggak dia virus hepatitis B maupun hepatitis C-nya. Kalau pendonornya itu ada hepatitis B atau hepatitis C, maka darahnya tidak akan diberikan kepada orang lain, sehingga akan dimusnahkan oleh PMI. Kemudian bayi yang ibunya menderita positif hepatitis B itu bisa tertular dari ibunya. Nah, manifestasi penyakitnya, kalau yang hepatitis A itu sifatnya akut. Akut itu timbul segera, kemudian dalam waktu tertentu dia sembuh, ya. Waktu sakitnya tidak lebih dari 6 bulan. Nah, itu akut, kurang dari 6 bulan. Sedangkan yang B dan C itu bisa menjadi, bahkan kalau yang C ini, infeksi hepatitis C itu hampir dikatakan di buku 80-85% kasusnya akan menjadi kronis. Dia akan menetap menaun di pasien tersebut. Sedangkan yang hepatitis B yang kronis itu sekitar 10-20%. Ya, kita sudah membahas tadi faktor-faktor resiko, ya. Nah, pencegahan karena kita sudah lama ya mengetahui hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C ini, sehingga rutenya sudah diketahui, virusnya sudah diketahui, cara penularannya sudah diketahui, dan cara pencegahannya pun sudah bisa diketahui. Kalau yang hepatitis A, cara pencegahannya adalah sediakan sumber air yang bersih. Ini yang penting. Kemudian masaklah air dan makanan sampai matang. Ya, yang penting lagi menghindari penggunaan bersama sendok, gelas, piring maupun sikat gigi, handuk itu juga dihindari. Nah, biasakan mencuci tangan lebih bagus dengan sabun,
cuci alat makan dengan sabun dan air mengalir. Nah, ini cukup penting karena dengan disabun dan dibilas dengan air mengalir, virusnya tidak nempel lagi di alat-alat yang akan kita gunakan berikutnya. Hindari kontak langsung dengan penderita, kemudian pemukiman yang layak, ya, higien dan sanitasinya yang baik. Nah, kabar baiknya adalah hepatitis A ini sudah bisa dicegah menggunakan imunisasi atau vaksinasi. Hanya kabar kurang baiknya, imunisasi hepatitis A ini harganya masih mahal dan masih belum menjadi program nasional. Kemudian yang untuk hepatitis B, upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah menghindari perilaku seks yang tidak aman. Hindari menggunakan narkoba, terutama yang menggunakan alat suntik yang pertama itu juga dihindari. Hindari cairan mani, cairan vagina, dan darah penderita. Kemudian screening pendonor darah. Nah, kabar baiknya juga imunisasi hepatitis B ini sudah tersedia. Vaksinasi atau imunisasinya sudah dilakukan secara nasional dan gratis. Pemerintah negara dalam ini sudah punya dana untuk memberikan vaksinasi atau imunisasi buat semua bayi yang baru lahir itu sudah harus diimunisasi. Sedangkan yang hepatitis C sama ya dengan hepatitis B ini, hindari perilaku yang tidak aman tadi, perilaku seks yang tidak aman, perilaku pengguna narkoba, menggunakan alat suntik bersama, kontak dengan cairan tubuh manusia yang terkena. Kemudian kabar tidak baiknya, hepatitis C ini belum tersedia vaksinnya ataupun imunisasinya belum ada untuk mencegah hepatitis yang C ini. Nah, bagaimana penyebarannya? Nah, untuk yang hepatitis A, penyebarannya hampir di seluruh dunia itu ada ya, seluruh kawasan ya. Nah, Indonesia dalam peta ini, dalam jurnal ini disampaikan pada tahun 2015 ini kalau nggak salah ini. Itu disampaikan 2018 ya. Indonesia ada pada negara yang prevalensinya termasuk rendah. Namun demikian, meskipun prevalensi rendah itu, tapi jumlah manusia Indonesia ini banyak. Kalau dihitung, maka jumlah orangnya yang terinfeksi itu bisa banyak, karena penduduknya ratusan juta kita ini. Yang paling banyak adalah kawasan Afrika dan India ya. Sebagaimana kita tahu di Afrika ini kawasan yang masih sosioekonominya sangat kurang ya. Angka kemiskinannya masih tinggi, perumahan yang layak masih harus diperbaiki, sumber air minum, sumber air bersihnya juga sangat sering mengalami kesulitan, sehingga kasus hepatitis A di sana sangat tinggi prevalensinya. Oke, meskipun demikian kita tetap berusaha berupaya agar hepatitis A ini tidak mewabah ya di negara kita, di kota kita ataupun di tempat kita tinggal. Ya, hepatitis B Indonesia juga prevalensinya juga tergolong yang rendah ya, kurang dari 2% populasi. Tapi sekali lagi kurang dari 2%, katakanlah misalnya 1%. Penduduk Indonesia sekarang sekitar 270 juta. Kalau 1% saja bisa 27 juta orang. Jadi jumlahnya cukup banyak, meskipun prevalensinya termasuk yang rendah. Oleh karena itu kita tetap harus mewaspadainya, melakukan upaya-upaya pencegahan. Hepatitis C juga termasuk negara yang prevalensi hepatitis C-nya rendah ya, kurang dari 0,6%. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa makin baik sehingga kasusnya juga makin rendah. Nah, tadi sempat dibahas ya oleh MC maupun dari Pak Dr. Abu Khairi untuk
hepatitis misterius ya. Ini bukan apa-apa ya, memang di media itu mungkin karena namanya panjang ya, kalau mau panjang itu hepatitis akut berat yang belum diketahui panjang memang definisinya. Ya, mungkin dalam tanda kutip misterius gitu ya. Apa itu hepatitis misterius? Nah, jadi yang misterius ini adalah sebabnya ya masih unknown origin. Jadi asalnya itu belum diketahui dengan pasti apa penyebabnya. Yang terjadi pada anak yang usianya kurang dari 16 tahun. Belum diketahui penyebabnya dengan pasti. Nah, pertama kali hepatitis akut yang berat yang tidak diketahui sebabnya ini dilaporkan terjadi di Inggris 15 April 2022. Jadi kurang lebih sebulan yang lalu masih. Sekarang tanggal 14. Kemudian menyebar ke benua Eropa yang lain, Irlandia, Spanyol, Denmark, Belanda, bahkan sudah nyebrang ke benua Amerika maupun ke benua Asia. Sehingga menjadi concern atau menjadi perhatian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ini di websitenya WHO bahwa terjadi hepatitis yang akut, yang berat, yang tidak diketahui sebabnya pada anak-anak di beberapa negara. Ini petanya, tadi sudah kita sampaikan di beberapa negara Eropa, Amerika, dan ini di beberapa negara Asia. Nah, di Inggris, menurut laporannya itu kasus ini, hepatitis yang dalam tanda kutip misterius ini, didominasi, dialami pada anak-anak usia 3-5 tahun, sekitar 66%, ya, hampir 70% itu adalah anak yang berusia antara 3-5 tahun yang terdeteksi, terinfeksi oleh hepatitis yang belum diketahui sebabnya ini. Nah, bagaimana di Indonesia? Kasus hepatitis ini yang belum diketahui sebabnya ini dilaporkan pertama kali ternyata ada pada tanggal 27 April ya. Kurang lebih 12 hari setelah laporan pertama di Inggris, ternyata di Indonesia juga ditemukan kasusnya. Sampai tanggal 9 Mei itu Kemenkes melaporkan terdeteksi ada 15 kasus hepatitis yang misterius ini. Nah, ini beritanya. Menkes menyebutkan 15 kasus hepatitis akut terdeteksi di Indonesia. Bagaimana di Jember? Sampai tanggal 12 Mei kemarin, data kasus hepatitis misterius ini di Jember masih belum ada data saya, ya, terus terang. Nah, namun di rumah sakit kami tempat bekerja, ini sedang merawat di ruang perawatan intensif seorang anak yang mengalami hepatitis. Hanya memang masih menunggu pemeriksaan untuk memastikan apa penyebab dari hepatitis anak tersebut. Namun demikian, meskipun belum ada kasusnya di Jember, Jember ini beberapa kali mengalami kejadian luar biasa hepatitis A, ya. Bukan yang hepatitis misterius dalam tanda kutip ini. Hepatitis A itu sering terjadi KLB di Jember ini. Bahkan di rumah sakit itu kadang ada datang saja kasus hepatitis A. Nah, yang terakhir kalau tidak salah itu terjadi sebelum pandemi COVID ya. Kita pernah mengalami kejadian luar biasa di Jember ini. Nah, ini tanggal 27 Desember 2019 Pemkab menetapkan status KLB hepatitis A. Kejadian luar biasa karena kasusnya meningkat. Di tiap minggu ini ada grafiknya meningkat terus di akhir tahun 2019 sampai di awal 2020. Ya, ini. Status hepatitis A meningkat di Jember. Dinas Kesehatan menetapkan status kejadian luar biasa. Oleh karena itu, kita mesti meningkatkan kewaspadaan kita untuk mencegah biar tidak terjadi wabah ataupun KLB hepatitis di tempat kita. Ya, ini hepatitis akut yang misterius ini memang terlalu dini untuk bisa disebut sebagai suatu pandemi. Ya, karena kasusnya memang baru di Eropa, itu pun ratusan ya jumlahnya di Eropa,
kemudian di Amerika, di Asia, di Indonesia jumlahnya baru belasan. Namun demikian, kalau tidak dikelola dengan baik atau salah kelola dan dianggap enteng, bisa jadi akan menjadi masalah kesehatan yang baru. Kita tidak berharap demikian. Semoga ini tidak meluas, semoga ini tidak menjadi masalah yang baru ya. Kita di tengah pandemi yang melandai, alhamdulillah sudah agak longgar. Nah, mudah-mudahan ini tidak sampai meluas kasus hepatitis yang dalam tanda kutip misterius ini. Ya, oleh karena itu Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI itu sudah memberikan rekomendasi ya, rekomendasi kepada dokter-dokter anak dalam mewaspadai hepatitis akut ini. Kemudian Kementerian Kesehatan juga sudah membuat protokol kewaspadaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Ini juga sudah disebarkan sehingga semua vaskes atau fasilitas kesehatan, baik itu di tingkat pertama maupun rumah sakit, ini sudah mendapatkan sosialisasi ini. Jadi rekomendasinya IDAI tanggal 5 Mei dikeluarkan, protokolnya Kemenkes dikeluarkan tanggal 9 Mei. Jadi ini memang masih baru. Baik, apa definisi dari hepatitis dalam tanda kutip misterius ini adalah belum diketahui penyebabnya. Sehingga ketika dicek lab itu hepatitis A-nya negatif, hepatitis B-nya negatif, hepatitis C negatif, D negatif, E juga negatif. Terjadi pada anak kurang dari 16 tahun dengan tanda-tanda peradangan hati, yaitu kalau di lab didapatkan pemeriksaan SGOT atau SGPT-nya lebih dari 500. Nah, ini bisa masuk ke dalam kasus yang probable hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya. Keluhannya apa? Jadi nanti para peserta sekalian mudah-mudahan tidak mengalami hal-hal seperti ini ya. Namun perlu diingat kalau mengalami keluhan-keluhan berikut ini. Keluhan dari hepatitis itu relatif sama ya, baik yang hepatitis A, B maupun C, termasuk yang hepatitis dalam tanda kutip misterius itu keluhannya kurang lebih sama, yaitu ada mual muntah, ini dialami oleh sekitar 70% orang yang mengalami hepatitis, kemudian mengalami diare, badan lemes, ada demam, tapi demamnya biasanya tidak terlalu tinggi ya, kalau bahasa Jawanya sumer. Nafsu makannya hilang, males makan, mual muntah tadi, nyeri perut, kemudian kulitnya terasa gatal, nyeri di sendi dan otot. Nah, ini yang khas, itu keluhannya adalah mata terlihat kuning, atau kulitnya juga ikut menguning, dan warna air kencingnya itu coklat seperti teh. Kemudian tinja pucat, maupun gejala lain kalau makin berat bisa terjadi penurunan kesadaran, kejang, dan lain sebagainya. Nah, keluhan ini memang tidak spesifik untuk hepatitis saja. Masih banyak penyakit-penyakit yang lain dengan keluhan yang seperti ini. Namun kalau ada keluhan seperti ini, ada baiknya bisa segera mencari pertolongan untuk bisa diidentifikasi apa dari penyebab keluhan ini. Ya, ini yang paling mudah diamati adalah mata, di bagian putih mata itu tampak kuning. Ini tergantung warna kuningnya ringan, sedang, beratnya ya. Kalau makin berat maka kelihatan makin kuning. Kalau ringan mungkin sekilas tidak terlihat, baru kalau dilihat dengan seksama baru kelihatan agak kuning. Kemudian air kencingnya biasanya warnanya kuning cerah gitu menjadi coklat seperti teh. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Kemudian dari
Baik. Pintu surga. Sepertinya Dokter Ali ada gangguan signal ya. Assalamualaikum. Baik, Bu, kita tunggu sebentar. Apa Waalaikumsalam. sudah Monggo masuk lagi? Dokter. Sudah, sambung. Slide-nya hilang ya? Slide-nya di-share lagi, Dok. Oke, bentar Tampilannya saya belum stop ada. dulu, saya screen ulang ya. Nggih. Nggih. Apa sudah terlihat lagi? Sudah, Dok. Sudah ya? Ya, sudah. Suara juga jelas ya? Ya. Jelas. Baik, mohon maaf. Ini kendalanya Zoom ini terganggu sinyal kena angin ikut ya. Oke, baik. Jadi ada kuning, kemudian ada demam, bisa terjadi dehidrasi, ada pembesaran hati, nyeri maupun kadang-kadang kalau sangat berat disertai terjadi perdarahan ya. Nah, ini sekilas saja ini untuk kalau dibawa ada keluhan tadi, ada keluhan-keluhan mual muntah, nyeri perut, demam, kemudian ada mata kuning. Nah, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan ya, bisa ke Vaskes pertama atau FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nanti di sana akan di lab ya. Kalau ada lab ya di Vaskesnya, mudah-mudahan ada. Nah, tingkat dasar awal cukup yang sederhana saja, pemeriksaan darah lengkap, SGOT, SGBT, ini enzim di liver, kemudian bilirubin untuk ngecek zat kuningnya, dan pemeriksaan urin atau kencing tadi. Kalau ada lebih bagus pemeriksaan untuk mengecek ini jenis yang hepatitis A, hepatitis B, atau hepatitis C. Kemudian di rumah sakit itu akan makin lengkap ya. Selain fungsi tadi yang dasar, bisa ditambah pemeriksaan fungsi liver yang lain, kemudian fungsi ginjal, dan diperiksa faktor-faktor pembekuan darah. Bisa juga dilakukan pencitraan atau imaging atau radiologi untuk pelengkap ya, sesuai kondisi klinis. Makin canggih, makin rumah sakitnya makin besar, insya Allah pemeriksaan-pemeriksaan ini bisa dilakukan. Karena ini membutuhkan sarana lab yang canggih gitu. Untuk ngecek apakah ini hepatitis A, apakah ini hepatitis B, apakah ini hepatitis C, apakah ini hepatitis D, maupun hepatitis E. Oke. Nah, dalam pemeriksaan itu dibutuhkan bahan sampel ya, yaitu darah, kemudian tinja, kemudian urin atau air kencing, kemudian bisa juga di swab di anus, swab tenggorok. Nah, kalau perlu kadang-kadang diminta diambil cairan maupun biopsi hati. Ya, ini sangat jarang jika diperlukan saja. Nah, ini mungkin sekilas juga untuk para peserta bahwa nanti kalau dibawa ke fasilitas kesehatan itu akan dilakukan screening ya. Apakah ada anak usia kurang lebih 16 tahun? Ya. Apakah ada gejala di bawah ini, gejala-gejala tadi, keluhan tadi? Kalau tidak ada, maka sudah ini bukan hepatitis ya. Kalau ada, maka dilihat kesadarannya baik apa kesadarannya menurun. Kalau kesadarannya menurun, langsung dirujuk ke rumah sakit. Kalau kesadarannya baik, dicek lab yang dasar tadi. Kalau tidak ada, tidak punya, langsung dirujuk. Kalau hasilnya kurang dari 500, kemudian bisa ditegakkan, diobati ya. Tapi kalau hasil SGOT, SGBT-nya lebih dari 500,
atau hasilnya negatif tadi ABC-nya, maka perlu dirujuk untuk diagnosis lebih lanjut. Ini kalau di rumah sakit yang tadi sama, hanya memang tadi alat-alat lab yang lebih canggih akan dilakukan. Ya, ini mungkin hanya sekedar tahu. Nah, nanti hepatitis akut yang berat, yang dalam tanda kutip ini masih misterius, yang belum diketahui sebabnya, itu bisa dibagi secara klinis, ada yang berat, ada yang fulminan. Nah, yang fulminan, hepatitis yang fulminan itu kalau sudah mengalami istilahnya gagal liver ya. Gagal fungsi livernya itu disebut hepatitis fulminan. Nanti perlu dirawat di ruang perawatan intensif anak-anak atau pediatric intensive care unit. Nah, ini di rumah sakit yang rujukan ini akan tersedia insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan tidak sampai mengalami yang seperti ini. Mudah-mudahan sehat semua. Nah, diagnosisnya ini sementara yang hepatitis yang belum diketahui sebabnya ini ada istilah probable ya. Probable itu mungkin ini adalah hepatitis yang belum diketahui sebabnya. Jika memiliki keluhan dan gejala hepatitis akut tadi, tapi hasil labnya menunjukkan ini bukan hepatitis A, bukan B, bukan C, bukan D, bukan E. Kemudian enzim SGOT SGPT-nya lebih dari 500 unit. Dan usianya kurang dari 16 tahun. Nah, ada istilahnya lagi epiling ya. Ini diduga juga seseorang yang memiliki keluhan dan gejala hepatitis akut berapapun usianya yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus yang probable di atasnya itu. Misalnya ada yang keluarganya, ibunya, bapaknya, atau yang merawat di rumah itu termasuk epiling ya. Dia terhubung dengan pasien yang probable ini. Nah, karena ini masih belum jelas, belum diketahui sebabnya. Namun pakar di dunia, pakar mikrobiologi, pakar epidemiologi, pakar kesehatan itu menduga, ini masih hipotesis ya, kemungkinan hepatitis akut yang berat yang belum diketahui sebabnya ini kemungkinan disebabkan oleh infeksi namanya adenovirus. Yang pertama itu dugaannya. Yang kedua, adanya paparan obat atau bahan yang beracun atau paparan dari lingkungan. Yang ini masih dicari juga apa paparan tersebut. Kemungkinan yang ketiga, adanya mikroorganisme baru atau patogen baru yang mungkin belum terdeteksi dengan alat-alat yang ada di laboratorium saat ini. Kemungkinan keempat, hepatitis ini bisa merupakan suatu sindrom atau gejala-gejala penyerta pasca infeksi COVID. Ya. Nah, namun demikian, ini masih dalam hipotesis lanjut. Bisa juga dugaan berikutnya adalah merupakan varian baru dari SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 ini merupakan virus penyebab COVID-19. Ada kemungkinan ini merupakan varian baru. Namun kita mesti menunggu ya. Kita memang tidak boleh terburu-buru dalam hal menetapkan apa penyebab hepatitis akut ini. Masih dalam proses penyelidikan. Tolong dong, ada kacang dong. Direbuk ya dikukus. Ya. Oke, ini dari kasus yang ada di Inggris, dari ratusan ya, sekitar 160 kasus, yang diperiksa beberapa mikroorganisme yang diduga memang didapatkan adenovirus ya. Ada sekitar 90-an dari 160 kasus itu terdeteksi adenovirus. Tapi yang lainnya tidak terdeteksi. Kemudian sekitar 20 dari 160 juga terdeteksi ada virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Dan virus-virus yang lain ini. Yang memang masih perlu diteliti terus.
Nah, bagaimana tata laksananya kalau ada pasien yang mengalami hepatitis akut yang berat yang belum diketahui penyebabnya ini? Kalau di vaskes tingkat pertama, di dokter, di klinik, di puskesmas, itu pengobatannya simptomatis ya. Simptomatis itu mengatasi gejalanya. Kalau demam dikasih obat demam, mual muntah dikasih obat mual muntah. Nah, itu simptomatis. Suportif, obat-obat yang mendukung ya, vitamin, kemudian obat-obatan untuk proteksi fungsi liver, kemudian pemberian infus, cairan untuk mencegah dan mengatasi jika ada dehidrasi. Kemudian hindari obat-obat yang membebani liver, itu perlu dihindari. Kalau memang masih belum teratasi di vaskes tingkat pertama, maka perlu dirujuk ke rumah sakit untuk diagnosis dan terapi lanjutan. Kalau di rumah sakit, nanti kasus-kasus yang berat atau sampai mengalami hepatitis fulminan, kalau terjadi penurunan kesadaran, kemudian ada tanda-tanda perdarahan, itu akan butuh perawatan di ruang isolasi ataupun di ruang perawatan intensif. Akan diatasi kekurangan cairan dan elektrolitnya, akan diberikan obat-obatan untuk mengatasi perdarahannya, kemudian nanti obat-obatan yang lain akan tergantung diberikan bagaimana kondisi klinisnya pasien tersebut. Nah, ini kabar baiknya dari ratusan orang ya yang ada di Inggris yang sudah terdeteksi sebagai pasien hepatitis akut yang berat yang tidak diketahui sebabnya ini, itu tidak ada yang meninggal dunia. Nah, ini kabar baik. Artinya tingkat kematian dari kasus hepatitis misterius ini sangat rendah. Sebagian besar sudah pulih dan sudah dipulangkan. Nah, ini tentunya kabar baik. Mudah-mudahan tidak sampai berat. Nah, bagaimana luaran pasien hepatitis misterius di Indonesia? Nah, dari jumlah yang 15 yang sudah diumumkan oleh Kemenkes tanggal 9, itu data atau hasil pengobatan belum diumumkan. Namun ada laporan kematian yang diduga, masih ya, diduga ya, karena hepatitis misterius. Nah, ini beritanya hari ini di Kaltim konfirmasi kematian bocah 8 tahun diduga karena hepatitis misterius. Namun ini masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Nah, bagaimana pengendalian infeksi? Nah, karena penyebab pastinya belum tahu, kemudian rute atau metode penularannya juga masih belum diketahui dengan pasti, pengendalian infeksi juga masih belum bisa pasti. Namun demikian, secara umum kita perlu mengikuti kewaspadaan yang standar ya, berbasis pada cara penularan fekal oral dan cairan tubuh. Karena tadi mirip dengan hepatitis A itu penularan secara fekal oral. Sedangkan kalau mirip hepatitis B dan C itu melalui darah dan cairan tubuh yang lain. Pasien dirawat, diisolasi, namun tidak memerlukan ruang isolasi yang ruang bertekanan khusus, hanya ruangannya saja dipisahkan dari pasien yang lain. Petugas menggunakan alat pelindung diri, kemudian nanti bisa saja pengendalian infeksinya ini akan berubah sesuai dengan makin jelasnya apa penyebab dari hepatitis akut yang dalam tanda kutip misterius ini. Nah, ini ada hadis ya, insya Allah dari sabda Rasulullah yang mengatakan, beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza sholahat sholahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalbun. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh badan kita atau jasad kita. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad kita. Ketahuilah bahwa ia adalah hati ya. Ada yang menerjemahkan yang lain adalah jantung. Nah, oleh karena itu, mari kita menyayangi hati kita gitu ya. Sayangi hatimu, sayangi hatiku gitu ya. Menyayangi hati dijaga agar hati ini tetap sehat. Ya.
Bagaimana biar tetap sehat? Upayanya adalah pencegahan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, ya, terutama sebelum makan, sebelum pegang makanan, sebelum minum, atau setelah tangan itu kotor, terkontak dengan yang kira-kira terkontaminasi bahan-bahan yang tidak bersih, perlu cuci tangan. Kalau memang dirasa tangannya ada kontaminasi. Kemudian cuci peralatan makan dan minum dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Nah, ini penting. Karena di Jember kasus hepatitis A itu banyak di sekitaran kampus, kecamatan, kota ya. Nah, yang dimana di situ banyak sekali, mohon maaf, pedagang-pedagang yang mungkin cara mencuci alat-alat masaknya, alat-alat makan dan minumnya masih tidak menggunakan air bersih dan air mengalir. Sehingga ini perlu kita sosialisasikan, perlu diedukasi, diinformasikan agar bisa mencuci peralatan makan, minum dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian di rumah memasak air minum, kalau memang airnya sumbernya dari sumur atau PDAM masih perlu dimasak sampai matang. Kemudian makanan, makanlah makanan yang matang. Ya, karena kalau yang lalapan tidak dimasak, nah itu juga ada peluang tuh ada virusnya nempel bisa masuk. Tapi kalau direbus, dimasak sampai matang, maka virusnya akan mati. Cuci tangan setelah buang air besar. Kemudian yang penting lagi, tidak berbagi penggunaan alat-alat pribadi ya, sendok, gelas, piring, sikat gigi. Nah, itu kadang-kadang di sekolah, di asrama, di pondok, di barak-barak itu. Nah, itu jadi sarana penularan karena berbagi alat-alat pribadi. Hindari jajanan atau makanan yang tidak higienis. Kemudian hindari kontak langsung dengan penderita. Kalau memang ada penderita, ya kita yang tidak berkepentingan khusus, ya sebaiknya tidak melakukan kontak dengan penderita. Nah, apa pesannya yang saya sampaikan ini? Satu, hepatitis akut berat yang belum diketahui sebabnya ini, atau hepatitis dalam tanda kutip misterius ini adalah masalah kesehatan baru. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan masalah pelayanan di fasilitas kesehatan yang tentunya membutuhkan pembiayaan dan penjaminan pembiayaan. Mencegah tentu lebih baik dari pencegahan tadi, hidup bersih dan sehat perlu kita lakukan. Komunikasi antara dokter, petugas kesehatan dengan masyarakat agar tidak salah paham mengenai hepatitis ini. Hindari informasi yang sifatnya hoax mengenai hepatitis ya. Kalau memang ada informasi, lebih baik cari informasi di tempat-tempat yang resmi yang bisa dipercaya. Atau konfirmasi ke petugas kesehatan yang dipercayai oleh Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di rumah sakit tempat saya bekerja, di Rumah Sakit Dr. Subandi, sudah tersedia ruang perawatan isolasi, tersedia ruang perawatan intensif, tersedia SDM, sumber daya manusia yang sudah terlatih, tersedia pemeriksaan laboratorium dan jaringan lab, tersedia perlengkapan dan pengobatan. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi, sehingga kita tetap sehat, tidak sampai dirawat. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Monggo Pak Abu. Oke, terima kasih Dr. Ali atas penjelasan yang sangat jelas. Namun demikian tidak menutup kemungkinan dari audien ada pertanyaan. Saya pantau di chat sampai saat ini belum ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung raise hand. Monggo kami persilahkan. Bagi audien mungkin ada pertanyaan. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang. Mohon panitia membantu jika ada
audien yang raise hand tidak terpantau oleh saya. Biasanya kita ini kalau bertanya itu sesuatu yang praktis-praktis saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ali, misalkan bagaimana cara mencegah dengan PHBS gitu ya. Ya, kalau saya pribadi misalkan terpaksa harus beli makanan di sekitaran kampus, ya mending dibawa pulang atau bawa bungkus apa itu namanya, bawa tempat sendiri gitu ya. Kalau memang kita harus membeli jajanan di sekitaran kampus gitu, itu sebagai alternatif gitu. Nah, namun demikian sekali lagi monggo Bapak Ibu, atau sudah dirasa sangat jelas ya tadi yang disampaikan oleh Dr. Ali, sangat lugas, mudah sekali. Nah, ini ada pertanyaan ini di chat dari Bu Devi Riani. Untuk kegiatan PTM ya, tatap muka ya, murid ya sekarang ini, bagaimana cara untuk mengantisipasi hepatitis akut ini, Dok? Nah, ini mungkin langsung bisa direspon, Dr. Ali. Jadi untuk siswa-siswa ini. Terima kasih pertanyaannya Bu Devi ya. Oke, Bu Devi. Ya, jadi untuk pertemuan tatap muka di sekolah itu memang meskipun sudah masuk itu tetap protokol kesehatan COVID-nya kan tetap jalan ya. Salah satunya kan memang cuci tangan itu. Kemudian nah yang berkaitan dengan hepatitis itu juga sama ya, tetap cuci tangan sebelum makan, sebelum minum. Jadi adik-adik atau siswa-siswi harus diajari, memang anak-anak itu masih tetap membutuhkan nasihat dan pengawasan dari orang tua maupun guru. Kemudian yang kedua, anak-anak itu kan sering berbagi makan ataupun minum ya. Nah, istilahnya kalau minuman itu ada botol, nah kadang-kadang dicucup. Nah, itu juga harus diajari untuk tidak berbagi dengan cara di apa bahasa Indonesia-nya dicucup gitu ya. Ya, Ya, ditempelkan ada gitu bawa ya. botol. Teman-temannya minta semua, satu botol akhirnya dipakai 10 orang. Nah, kalau sampai bibirnya nempel di ujung botolnya, nah itu bisa jadi air liurnya bisa tertukar juga. Nah, kalau ada yang sakit itu berisiko untuk tertukar, sehingga anak-anak perlu diajari untuk membawa minum sendiri-sendiri. Jangan berbagi minum dengan botol yang sama atau gelas yang sama. Kemudian sendok itu juga ya, mungkin kalau ada yang bawa bekal, bawa sendiri-sendiri, jangan suap-suapan dengan temannya. Nah, itu juga untuk mengurangi risiko penularan hepatitis ini, terutama hepatitis A ya. Sebelum ada yang dalam tanda kutip misterius, di Jember ini banyak kasus hepatitis A-nya. Jadi tetap kita harus mengajari anak-anak maupun siswa-siswi di sekolah untuk cuci tangan, bawa bekal sendiri, jangan bergantian alat-alat makan, minum, sendok, gelas, maupun sikat gigi. Nah, saya kira itu bisa diajari. Gitu. Selain tetap protokol COVID-nya tetap ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, itu tetap diupayakan. Karena ini alhamdulillah sudah melandai COVID-nya, mudah-mudahan tidak naik lagi. Mudah-mudahan bisa selesai. Oke, gitu mungkin Pak Abu. Oke, terima kasih Dr. Ali. Saya pikir penjelasannya sudah gamblang ya. Terutama memang kita rasakan bagi anak-anak kita yang sekolah di full day, itu mau tidak mau bekal itu kan harus kita siapkan. Sehingga memang peran guru, peran orang tua untuk selalu memberi reminder, ya, mengingat anak-anak jangan sampai bertukar makanan, bertukar alat, pinjam alat, dan sebagainya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Ali tadi merupakan upaya kita menyelamatkan, ya, menjaga kesehatan anak-anak kita di situasi pembelajaran saat ini. Baik, ini sudah ada yang raise hand, Bapak Habibur, kami persilakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Ali. Mohon izin bertanya terkait kasus hepatitis ini. Yang pertama, Dokter, persebarannya itu kok cukup cukup signifikan ya, cukup cepat ya, Dok ya. Yang mana dalam waktu 1 bulan saja itu sudah menyebar di beberapa negara dan juga ditemukan di Indonesia. Padahal hepatitis ini kan persebarannya itu lebih cenderung ke fekal oral dan cairan tubuh, yang mana notabene itu persebarannya tidak secepat melalui respirasi seperti COVID kemarin. Tapi ini kok dalam waktu 1 bulan sudah ada di beberapa negara. Nah ini apakah memang sebelumnya itu sudah ada di masing-masing negara itu atau memang menyebar dari negara satu ke negara lain atau seperti apa ya, Dok ya? Yang pertama itu. Yang kedua, terkait hepatitis ini, apakah saat di rumah sakit itu tata laksananya masih sama dengan hepatitis yang lain ya, Dok ya, untuk saat ini? Terima kasih. Baik, Monggo langsung 2 pertanyaan, Dok. yang pertama ya, kok kesannya cepat ya, 1 bulan sudah dari Inggris ke Irlandia, ke Spanyol, ke Belanda, ke Amerika maupun sampai ke Indonesia. Ya, memang ini salah satu pertanyaan yang juga perlu kita tunggu jawabannya, karena penyebab pastinya ya. Saat ini cukup cepat ya, orang Indonesia waktu 1 hari sudah sampai sana. Orang Inggris bisa sampai ke Australia 1 hari sudah sampai ke Amerika. Nah, mobilitas itu bisa jadi akan menjadi sarana transmisi atau penularan. Atau yang kedua tadi, memang sudah ada penyebabnya di masing-masing negara yang sama-sama masih belum terdeteksi. Itu juga masih mungkin. Karena tadi masih hipotesis-hipotesisnya masih banyak kemungkinannya. Nah, jadi tapi kalau melihat jumlahnya yang masih ratusan, kira-kira kok tidak secepat COVID ini kemungkinannya ya. Di Inggris pun hanya sekitar 160, kemudian di negara-negara Eropa tadi per negara hanya belasan saja. Mudah-mudahan tidak secepat yang kita khawatirkan. Ya. Kemudian ya memang tadi rekomendasi dari IDAI maupun protokol dari Kemenkes secara umum tata laksananya sama dengan hepatitis akut yang lain. Ya, yaitu simptomatis, jadi keluhannya itu, gejalanya apa, itu yang diobati. Kemudian suportif. Nah, suportif itu membantu ya, nutrisi, cairan, elektrolit, kemudian gula darah. Kemudian ada obat-obat untuk hepatoprotektor, itu bisa diberikan. Kemudian hindari obat-obat atau bahan-bahan lain yang memperberat fungsi hati atau fungsi liver. Nah, tentu pengobatan itu akan bervariasi antar pasien tergantung kondisi pasien, komplikasi-komplikasi tertentu atau penyakit-penyakit tertentu yang menyertai sebelum terjadinya hepatitis yang akut ini. Itu ikut akan menjadi pertimbangan untuk dokter dalam memberikan terapi. Nah, gitu Bapak Habibur, mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan yang kedua terkait standar pelayanan di rumah sakit tadi, Dok. Masih sama ya dengan hepatitis ya? Untuk kasus akutnya kurang lebih sama ya. Memang ini belum tahu pasti penyebabnya, sehingga secara umum kita masih sama dengan yang sebelumnya. Hanya tergantung nanti ada kondisi-kondisi penyulit-penyulit tertentu. Nah, itu yang akan kita evaluasi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang berat ya. Iya. Baik. Terima kasih. Saya pikir sudah jelas Pak Habibur. Ada feedback? Sudah cukup jelas, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak Habibur. Selanjutnya ini ada pertanyaan di chat. Mohon izin bertanya, ini sepertinya hampir sama dengan pertanyaan pertama, tapi tidak apa-apa. Apa yang bisa kami lakukan ketika kami memiliki layanan taman asuh anak dengan banyak karakter anak
berbeda-beda dalam hal kesehatan, terutama balita dan batita. Ya, ini agak lebih sulit lagi memang. Butuh kesabaran ekstra ya. Kalau taman bermain itu playgroup itu ya mungkin ya. Oke, playgroup. Playgroup ya, memang itu usia yang memang lebih butuh pendidikan, pengajaran, stimulasi, pengawasan, begitu memang masih belum bisa dilepas mandiri anak-anak itu. Nah, yang bisa dilakukan oleh pengelola itu playgroup, tempat penitipan anak itu ya mungkin ya. Yang bisa dilakukan oleh pengelola ya memantau, kemudian mengajari, mengingatkan kalau kira-kira itu tiba ingatkan, ayo cuci tangan dulu gitu ya. Atau mau ganti-gantian minum sama temannya, dikasih tahu, Mbak, Mas, Adik, ini diganti ya, yang punyanya adik sendiri, misalnya gitu. Nah, yang paling penting memang tidak bisa sendiri pengasuhnya itu. Tentunya kalau pengasuh mungkin 3 orang, yang diasuh ada berapa? 20, ada 25, akan kerepotan. Oleh karena itu, mungkin kalau ada waktu, pengasuh atau pemilik dari TPA atau playgroup itu mengundang ayah ibu dari anak-anak asuhnya itu untuk diajari. Jadi di rumah juga harus diajari agar kebiasaan-kebiasaan di tempat bermain atau di playgroup atau di TPA-nya itu bisa dilanjutkan di rumah. Sehingga jangan sampai di sekolah atau di playgroupnya sudah diajari baik-baik, di rumah dibiarkan begitu saja. Sehingga pendidikannya nanti kurang masuk di anak-anak itu. Sehingga mungkin ya langkahnya satu, diawasi langsung, diajari, dinasihati, kemudian panggil ayah ibunya untuk juga diajari. Sehingga mereka, ayah ibu dari anak-anak ini bisa melakukan hal yang serupa, praktek hidup, pola hidup yang baik dan sehat itu bisa dilakukan juga di rumah. PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Gitu nggih, Bu siapa tadi? Bunda Bu Rahma. Ya, Bu Rahma. Kalau begitu. Oke, terima kasih Dr. Ali. Jadi prinsipnya harus ada kerjasama dari pihak sekolah dan juga dari orang tua untuk menjaga kebiasaan hidup sehat bagi anak-anak kita. Jadi konsisten antara yang di sekolah dengan apa yang dilakukan di rumah sehingga menjadi kebiasaan harian bagi anak-anak kita. Dan mungkin kalau terpaksa, ya mungkin saya nggak tahu sih kondisi kan itu masih perlu disuap oleh pengasuhnya misalkan. Nah ini pendidikan kepada pengasuhnya ini perlu ekstra ini. Jangan sampai satu piring kemudian disuapkan kepada banyak anak. Nah ini perlu mungkin juga kita antisipasi agar tidak terjadi demikian. Baik, selanjutnya apa ada pertanyaan lagi? Waktu kurang 5 menit lagi kalau ada. Oh iya, itu tambah ini Pak Abu ke Bunda Rahma ya. Nah, mungkin selain itu juga sarana untuk cuci tangannya bisa ditambah di tempat TPA atau di playgroup-nya itu, sehingga ketika kita mengajari anak-anak itu bisa langsung tahu tempat cuci tangannya, tahu ada sabunnya, dan disiapin air dan sabunnya. Mungkin itu bisa lebih mengerti mereka gitu. Oke. Terima kasih, ini sudah ada feedback dari Bu Rahma. Baik dok, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang raise hand. Mungkin dari saya satu saja. Kira-kira ada nggak apa itu namanya, misalkan konsumsi harian kita yang bisa kita perbaiki untuk meningkatkan fungsi hepar kita gitu ya, seperti kurkuma misalkan atau yang lainnya, sehingga bisa mencegah ya khususnya anak-anak kita ini, karena begitu terjadi itu saya langsung cari itu vitamin-vitamin yang mengandung kurkuma untuk anak-anak saya gitu, misalkan seperti itu. Apakah itu langkah yang perlu juga dilakukan dan sebagainya? Monggo dok. Baik, kita tidak perlu membeli obat-obatan tertentu gitu ya, karena kalau kita ini sehat,
dalam artian makan minumnya cukup bergizi dengan variasi ya, karbohidrat, protein, kemudian ada sayur dan buah, itu vitamin dan lain sebagainya sudah insya Allah tercukupi insya Allah ya. Yang saya khawatir kalau terlalu banyak bahan-bahan atau suplemen atau apa yang kadang-kadang kita tidak tahu persis isinya, itu malah membebani fungsi liver gitu. Jadi kalau vitamin ya secara umum vitamin itu memenuhi mikronutrien ya, vitamin-vitamin yang sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil yang bisa kita dapatkan dari makanan yang variasi yang kita makan. Tapi kalau mau boleh, tapi jangan sampai melebihi dosis yang ditetapkan. Gitu. Kalau obat-obatan seperti kurkuma ya, kalau memang tidak ada masalah mungkin tidak perlu diberikan ya. Cukup makan yang bergizi, istirahat cukup, aktivitas cukup. Nah, karena tadi diduga malah ada paparan bahan kimia, paparan zat beracun atau paparan obat-obat tertentu yang bisa membebani fungsi liver, yang itu tidak kita harapkan. Gitu mungkin Pak Abdul. Oke, terima kasih dokter. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang diberikan. Oh, ini ada satu lagi nih pertanyaan ini terselip di akhir ini nggih, dokter nggih. Masih ada waktu 3 menit lagi. Baik, bagaimana cara mengatasi penyakit diabetes dan bagaimana keluarga yang satu rumah, contohnya keluarga besar, apa ada hubungannya dengan penyakit hepatitis? Di hubungan antara diabetes dengan hepatitis mungkin maksudnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bukhari, ini teman lama ini Pak Bukhari ini. Lama enggak jumpa ini. Assalamualaikum Pak Bukhari, sehat nggih? Ya, jadi kalau masalah diabetes itu memang poin pentingnya itu adalah mengontrol kadar gula darah ya. Nah, karena diabetes itu sifatnya kalau kadar gula darahnya tidak terkontrol, dia akan mengganggu fungsi metabolisme di seluruh tubuh. Di semua organ bisa terganggu, tergantung sejauh mana kemampuan mengontrol kadar gula darah. Gitu. Kalau kadar gula darahnya terkontrol, insya Allah penderita diabetes bisa menjalani hidup dengan normal. Nah, tapi kalau tidak terkontrol, nah itu yang seringkali timbul penyulit atau komplikasi. Itu yang pertama tentang diabetesnya. Jadi harus dikontrol gula darahnya dengan 3 hal ya. Orang diabetes itu 3 hal yang harus dilakukan. 1, menjaga pola makan ya, terutama yang sumber karbohidrat dan sumber gula itu harus dikontrol. Yang kedua, aktivitas fisik yang cukup. Olahraga, senam, jalan gitu. Yang ketiga, setelah makannya dikontrol, aktivitas cukup. Yang ketiga adalah obatnya harus diminum dengan teratur kalau memiliki diabetes ya. Kalau sampai menggunakan insulin, insulinnya juga harus diberikan secara teratur. Insya Allah kalau 3 hal ini dilaksanakan, gula darahnya terkontrol, mudah-mudahan bisa menjalankan fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi hidupnya dengan normal. Nah, pada kasus yang sudah terlanjur ada komplikasi, nah itu memang akan lebih memudahkan virus ataupun bakteri menyerang orang yang diabetes ya. Nah, namanya orang diabetes yang tidak terkontrol gulanya itu status imunnya termasuk mengalami gangguan, termasuk imunokompromis atau status imunnya rendah sehingga mudah terserang penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus maupun bakteri tertentu. Oleh karena itu harapannya kalau yang punya diabetes monggo dikontrol kadar gulanya sehingga daya tahannya bisa baik. Untuk keluarga, kalau diabetes itu bukan menular ya, tapi adalah ada faktor genetik yang mungkin bisa berpengaruh ya. Jadi bukan tertular diabetes, tapi ada faktor gen yang mungkin diwariskan dari ayahnya, dari ibunya, atau dari neneknya. Nah itu yang bisa berpengaruh.
Selain faktor genetik, diabetes itu ada faktor lingkungan tadi, pola makan, pola istirahat, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa diupayakan. Mungkin itu dari saya, Pak Buhari dan Pak Abu. Infonya. Matur nuwun. Oke, matur nuwun. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian alhamdulillah pada sore hari ini diskusi kita tentang kewaspadaan hepatitis akut ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu, memberikan satu kesadaran sikap untuk mewaspadainya tanpa harus merasa ketakutan yang berlebihan, tetapi kita tetap harus mewaspadai dan terus memantau informasi perkembangannya. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada closing statement dari Dr. Ali. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah kasus baru, kasus yang masih belum diketahui pasti sebabnya, ya, sehingga kita harap tetap tenang dan bisa melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Insya Allah kita bisa melaksanakan itu. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan pekerjaan, berinteraksi sosial dengan kondisi yang sehat walafiat. Amin. Amin, amin. Terima kasih Dr. Ali atas ilmu yang diberikan. Seiring berakhirnya waktu, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga upaya-upaya preventif ini bisa kita laksanakan dan tidak lupa kita senantiasa mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga kita dan juga orang-orang di sekitar kita ini dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bisa mengganggu kesehatan kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC waktu dan tempat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama ya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Abu Hairi dan juga Dr. M. Adi Sadikin. Ilmunya yang luar biasa pada malam sore hari ini. Dan semoga kita bersama-sama ya bisa menjaga ya pola hidup sehat kita, kemudian terus mengantisipasi ya, sehingga tidak menjadi KLB di keluarga kita, di wilayah kita, ataupun bahkan di Indonesia ini. Terima kasih kepada semua peserta, dan mungkin sebelum kita akhiri boleh kita foto bersama dulu ya. Silakan videonya boleh open. Ya, kita tadi ada 5 halaman tadi ya, 6. Ini tinggal 3 yang masih bertahan. Silakan yang belum dibuka. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar, untuk di halaman kedua. Ya, halaman kedua. Halaman kedua banyak sekali yang belum buka ya. Ya apa ya? 1, 2, 3. Oke, persiapan tuh di halaman 3. 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih pada semuanya yang sudah mengikuti rangkaian acara ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf dokter, ini untuk materinya apa bisa di-share kepada peserta ya? Boleh. Monggo. Baik, terima kasih. Ke yang lain boleh, keluarga atau yang lain. Monggo. Siap. Terima kasih dokter Ali Sadikin, juga Pak Abu Hairi atas waktunya pada sore hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di webinar-webinar berikutnya yang tentunya masih akan membahas seputar masalah kesehatan ya, karena masalah kesehatan ini adalah masalah yang memang membutuhkan perhatian lebih dari kita, baik sebagai pribadi ataupun sebagai bagian dari masyarakat. Dan mudah-mudahan masukan nanti dari peserta, saran-saran apa sih topik yang akan dibahas melalui Dr. Hadir tadi, itu bisa menjadi tambahan ya. Oh, ternyata pengennya peserta membahas tentang ini. Salah satunya tadi kita lihat ada yang pengen membahas tentang LGBT. Nah, itu mungkin juga bisa dari sisi kesehatan termasuk ya, selain dari sisi agama juga. Jadi seperti itu. Sekali lagi kami mewakili Lembaga Mirza Zakat Rizki mengucapkan terima kasih kepada narasumber Dr. Muhammad Ali Sadikin dan juga kepada host Bapak Dr. Abu Khairi dan juga kepada seluruh peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, insya Allah ada yang dari Batam, bahkan tadi ada juga yang kayaknya sepertinya dari Malaysia juga ya, ataupun dari Kediri dan lain-lain. Dan mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik bagi kita untuk terus berbuat yang terbaik mewujudkan Indonesia sehat bersama-sama. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Sugianto, Pak Abu, Pak Ismet, makasih. Sama-sama. Mas Heru. Terima kasih.